Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para mirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai ahkam ruqyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ruqyah ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Ya, ada beberapa sisi yang menunjukkan pembahasan ini pembahasan yang penting. Yang pertama, bahwasanya kita sendiri butuh dengan ruqyah ya. Dan kita butuh untuk meruqyah diri sendiri ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya sendiri ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengusap setelah membaca al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas, kemudian Nabi mengusap pada tubuhnya. Demikian juga terkadang kita meruqyah orang-orang yang kita cintai ya. Meruqyah istri terkadang dalam kondisi sakit, atau terkadang kita meruqyah anak kita ya, baik yang besar maupun yang kecil, sebagaimana Nabi meruqyah cucunya, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin hama wa min kulli adin lama, ketika Nabi meruqyah Hasan dan Husain ya. Dan juga terkadang kita butuh untuk meruqyah orang-orang sekitar kita yang meminta untuk diruqyah ya. Maka dari sisi sini pembahasan ruqyah penting ya, karena memang kita butuh untuk meruqyah ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menjadikan pembahasan ini sangat penting adalah bercampur baurnya antara ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang tidak syar'i ya. Sebagian masyarakat tidak mengerti mana ruqyah yang syar'i dan mana ruqyah yang tidak syar'i. Ya, nanti kita bahas juga ruqyah tidak syar'i pun ada ruqyah yang syirik dan ada ruqyah yang bid'ah ya. Kemudian yang jadi masalah juga banyak orang-orang menjadikan ruqyah sebagai sarana untuk menyebarkan kesyirikan. Misalnya merintahkan kepada orang pasien agar melakukan ini dan itu, menyembelih kepada selain Allah atau membaca mantra-mantra yang haram ya, sehingga banyak orang terjerumus dalam kesyirikan melalui ruqyah yang salah praktek ya. Dengan hal-hal ini maka menjadikan kita berusaha untuk memahami fikih ruqyah dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Adapun dalil akan bolehnya ruqyah ya, banyak sekali ya. Banyak sekali dalil tentang bolehnya ruqyah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, atau dalam riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir ya. Kemudian juga Rasulullah SAW meruqyah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk meminta ruqyah kepada anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib ketika nampak sepertinya mereka sakit, kurus dan yang lain, maka Nabi menyuruh ibu mereka untuk minta ada yang meruqyah anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah melihat ya seorang wanita ya, ada masalah di wajahnya, seorang budak wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk orang-orang agar meruqyah wanita ini, istarqulaha ya, carilah orang agar bisa meruqyah wanita ini ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, yaitu dianjurkan meruqyah ya. Dan ini menunjukkan manfaat kepada orang lain ya. Bagaimana orang sedang sakit kemudian kita obati dengan ruqyah ya. Demikian juga hadis ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sebagian sahabat, mereka melewati suatu kampung, kemudian mereka minta hakul dhaif, minta agar dijamu, istadhafu, mereka minta agar dijamu, namun orang kampung tersebut tidak mau menjamu para sahabat.
Kemudian ternyata di antara orang kampung tersebut ada yang sakit, ladiq, yaitu pimpinan kaum, kepala sukunya mungkin sakit. Akhirnya mereka minta kepada para sahabat, ya hal minkum raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka para sahabat mengatakan, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, kami tidak meruqyah kecuali diberikan pemberian kepada kami, yaitu diberikan kambing atau yang lainnya pemberian ya. Maka akhirnya mereka setuju. Akhirnya kepala suku tersebut yang tersengat binatang berbisa ataukah kena kalajengking atau ular yang semacamnya, maka diruqyah oleh sahabat, akhirnya sembuh, dibacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh. Setelah itu mereka diberikan pemberian, maka para sahabat ini pun mau bagi-bagi pemberian tersebut, mereka masih ragu, kata mereka jangan dulu, kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hal yang aneh, mereka meruqyah kemudian dikasih pemberian. Akhirnya mereka pulang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ceritakan apa yang terjadi. Mereka meruqyah dengan minta syarat diberi pemberian dan akhirnya mereka diberi pemberian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idribu li ma'akum bisaham," yaitu bagi juga untuk aku. Bagi juga untuk aku. Ini dalil bahwasanya Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Tadi kita membahas tentang ahkamur ruqyah. Ruqyah yaitu bacaan-bacaan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita sudah sebutkan tentang ya pentingnya mempelajari ruqyah, pentingnya ya permasalahan ruqyah. Ya, di antaranya telah kita sebutkan tadi karena kita sendiri butuh untuk ruqyah. Ruqyah diri sendiri atau orang lain, ya. Ruqyah diri sendiri atau orang lain. Kemudian di antaranya samarnya hukum ruqyah yang syar'i dengan yang haram, dengan yang tidak syar'i. Nah, ini perlu menjadikan kita harus belajar tentang hukum ruqyah. Adapun dalil ya, dalil tentang bolehnya ruqyah sangat banyak. Tadi kita sudah singgung di antaranya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri sendiri, meruqyah dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Hasan dan Husain. Ya, dan banyak ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi sudah kita sebutkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan tentang para sahabat mengambil pemberian ketika mereka meruqyah ya. Kemudian tadi juga kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk meminta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya Ja'far, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Dan juga tadi kita sudah sebutkan terhadap seorang jariyah dan seorang wanita, seorang jariyah yaitu budak wanita. Baik, sekarang pembahasan berikutnya manfaat ruqyah ya. Ya, di antaranya sini mungkin kita bisa masukkan ke sini mempelajari ruqyah, kemudian manfaat ruqyah ada dua ya. Manfaat ruqyah bisa untuk menolak bala, bisa untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan bala. Dan dua-duanya bisa dilakukan ya.
Menolak bala seperti seorang ketika sampai suatu tempat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan, barang saya mampir suatu tempat kemudian berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan nama-nama Allah dari keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama-nama Allah yang kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Maka dia tidak akan mendapat kemudaratan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini contoh menolak bala sebelum bala datang, ya. Contohnya tadi apa? Doa a'udzu bikalimatillahi tammah. Min syarri ma khalaq, ya. Ini barang siapa yang menempati suatu tempat atau masuk suatu tempat, bacalah doa ini, maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan, ya. Ya, seperti itu. Contohnya untuk menghilangkan bala, menghilangkan penyakit, doa-doa banyak. Nabi mengajarkan doa-doa untuk menghilangkan penyakit. Misalnya untuk menghilangkan penyakit. Ya. Untuk menghilangkan penyakit, seperti kalau Nabi datang kepada orang sakit, maka Nabi mendoakan dia, ya. Allahumma as'alullah al-azim, ya, Rabbil arsyil azim an yashfiyak. Misalnya Nabi mendoakan meruqyah orang yang sakit agar sakitnya hilang, ya. Misalnya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi mengajarkan kalau kamu sakit, tempelkan ke tempat lukamu atau tempat sakitmu, kemudian baca doa tersebut, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ya. Contoh, jadi bisa dua manfaat, bisa menolak bala, bisa menghilangkan bala penyakit yang sudah muncul, ya. Seperti ruqyah, kalau di rumah kita sering baca surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan datang, setan akan kabur. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sebaliknya kalau setan sudah masuk rumah, kita juga bisa baca untuk menolak bala agar setan keluar dari rumah. Sebelum setan datang, kita penuhi rumah dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, kalau setan sudah datang, mereka bisa kabur karena kita penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Baik. Bahasan berikutnya ruqyah yang boleh. Ruqyah yang diperbolehkan memenuhi 3 persyaratan. Yang memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama dengan Al-Quran atau, ya, hadis, doa dalam hadis, ya. Doa-doa dalam hadis atau doa-doa yang lain, atau doa-doa dalam hadis, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dipahami, dengan bahasa yang dipahami. Kemudian yang ketiga meyakini bahwa penyembuh sesungguhnya hanyalah Allah, adalah Allah. Nah, jika telah memenuhi 3 persyaratan ini, maka itu disebut dengan ruqyah yang syar'iyyah, ya. Ruqyah yang diperbolehkan atau ruqyah syar'iyyah. Ruqyah dengan Al-Quran tentunya ini adalah yang pertama, ruqyah dengan Al-Quran. Rasulullah SAW meruqyah dengan mu'awwidhatain, Rasulullah SAW meruqyah dengan Al-Fatihah, ya. Di antara ruqyah yang ampuh misalnya dengan Al-Quran dan Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala, Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu, ya. Al-Quran itu bagi orang beriman adalah hudan dan shifa, obat. Ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani, dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma
huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dari Al-Qur'an syifa, obat. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, ya. Ya alladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya. Kemudian kata Allah, wa syifaa'un lima fis sudur. Wa syifaa'un lima fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah obat bagi penyakit hati, obat bagi penyakit hati. Dari sini kata para ulama, Al-Qur'an adalah obat, adalah syifa. Yaitu obat bagi penyakit batin dan penyakit jasmani. Maka sebagian ulama mengatakan di antara cara agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, di antaranya kita niatkan untuk syifa. Seorang boleh baca Al-Quran dengan berbagai macam niat. Di antara niatnya untuk tadabbur, di antara niatnya untuk cari pahala bacaan Quran, di antara niatnya untuk berobat, boleh. Boleh, karena otomatis Al-Quran adalah syifa. Ini ayat-ayatnya menunjukkan Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Obat bukan cuma penyakit batin, bahkan juga penyakit jasmani. Karena obat di sini bersifat umum, ya. Makanya orang sedih dia boleh baca Al-Quran, orang marah dia boleh baca Al-Quran, orang gelisah dia boleh baca Al-Quran, ya. Seperti dalam doa yang menghilangkan kesedihan, ya, doa yang panjang. Kemudian di akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'al Qur'ana rabi'a qulubina, ya, wa nura sudurina wa jala ahsanina wa dhahaba gumumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini cahaya bagi hati kami, penyejuk bagi hati kami, kemudian menghilangkan kesedihan kami dan melenyapkan kegelisahan-kegelisahan kami, ya. Jadi apalagi banyak penyakit, ya, banyak penyakit yang timbul karena ain, ya. Banyak penyakit timbul karena ain. Jadi kalau seorang terkena penyakit, dia tidak juga suudzon bahwasanya saya sedang diaini orang, saya sedang dihasati orang, saya sedang enggak, dia berdua-duanya. Kalau terkena penyakit jasad, tidak ada salahnya dia baca Al-Quran untuk meruqyah dirinya, ya. Ya, kalau tidak untuk meruqyah diri, untuk menghindarkan dari hasadnya orang. Karena orang penyakit ain terkadang terkena tanpa dimaksudkan oleh sang ain, sang penghasad bisa tidak bermaksud untuk memberikan ain, tapi ternyata ain tersebut mengenai seorang mukmin. Maka dia bisa memperbaiki diri, mengobati dirinya dengan sering baca Al-Quran dengan niat agar tidak terkena ain, atau kalau dia terkena penyakit dia bisa sembuh. Kalau memang terkena penyakit jasad, penyakit misalnya penyakit berbahaya, kanker dan yang lain, tidak ada salahnya dia baca Al-Quran. Di antara hal yang menarik, baru-baru ini saya sempat heboh waktu terkena musim corona. Ada seorang qari Al-Quran terkenal namanya Abu Bakar Asy-Syatiri. Abu Bakar Asy-Syatiri, hafizahullah taala, kalau tidak salah beliau adalah qari dari Kuwait. Tahun-tahun sebelum sekarang beliau kurang begitu terkenal, tapi masih banyak, ya, murotal beliau di internet. Dia terkena corona. Kemudian saya lihat wawancara, ketika beliau diwawancara, beliau ternyata terkena corona waktu itu ketika sedang pergi ke Inggris kalau tidak salah bersama anaknya, mengunjungi rumah tahfidz Quran di sana, sekolah tahfidz Quran. Kemudian berbicara dengan mudir tahfidz Quran dengan berjarak, ya, karena kalau nggak salah itu tahfidz Quran buat akhwat, ya. Dia dengan anaknya kemudian ngobrol, tahu-tahu dia pulang, dia merasa sakit. Ternyata mudirahnya itu telepon dia bahwasanya saya terkena COVID, ya. Ternyata dia juga terkena COVID dan dia sekeluarga kena COVID. Tapi dia bilang alhamdulillah, ya, panas tinggi tapi saya hanya berobat dengan Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran sampai akhirnya sembuh. Setelah dia sembuh kemudian diadakan wawancara, ya. Ternyata yang dia lakukan sering banyak baca Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran adalah obat. Namun bukan berarti tatkala kita berobat dengan Al-Quran kita tidak menempuh pengobatan secara medis. Boleh kita lakukan dua-duanya, sebab dengan kita berobat secara medis dan kita berdoa secara baca Al-Quran, karena kita tahu yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan sebab medis secara materi atau dengan sebab syar'i dengan baca Al-Quran, kita tidak tahu Allah datangkan kesembuhan dari mana. Tapi maksud saya, Al-Quran itu adalah obat, tidak perlu kita ragu akan hal ini. Jadi bisa dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, atau doa-doa dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini banyak sekali, ya. Sudah kita sebutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, min kulli syai'in yu'dzik, ya. Dan hadis-hadis Nabi yang kita bisa lihat dalam doa-doa untuk ruqyah, ya.
untuk ruqyah ya. Bismillah misalnya Allahumma adhibil ba'sa Allahumma mudhibal ba's ya. Adhibil ba'sa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Disunahkan kalau kita menyungguh orang yang sakit kita baca dengan doa tersebut ya. Ya Allah penghilang penyakit ya. Engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Hilangkanlah penyakit dari hamba-Mu ini ya, penyakit yang tidak meninggalkan kesembuhan yang tidak yang menghilangkan penyakit seluruhnya. Kemudian syarat yang kedua dengan bahasa yang dipahami. Kenapa ini perlu? Kalau kita bicara konteksnya bicara orang Arab, kita bilang dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita konteksnya berbicara dengan semua orang, maka yang penting dengan bahasa yang dipahami. Kenapa? Karena bisa jadi bacaan-bacaan ruqyah tersebut isinya kesyirikan. Kesyirikan. Bisa jadi isinya adalah meminta kepada malaikat, bisa jadi isinya memohon kepada jin, ya. Bisa jadi isinya adalah meminta kepada wali-wali dan ini terjadi ya. Saya pernah punya kawan dia mau diruqyah ternyata ada tulisan-tulisan semacam jimat dibaca ternyata minta tolong kepada Abdul Qadir Jailani. Mayat, ya ini kesyirikan. Ya maka tidak boleh ya. Maka harus ini poin yang penting harus dengan bahasa yang dipahami ya. Karena bisa jadi orang sang dukun dia mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Dia baca Al-Fatihah, dia baca tapi di tengah-tengah dia ada was-was babas anginnya misalnya atau dia baca sesuatu di tengah-tengah ya. Abrakadabra ke ala kazam ke apa ke ya, apa dia baca ya itu harus kita hati-hati waspada. Ya, waspada ya. Ya. Kadang-kadang sama-sama seperti jimat. Jimat kadang ada tulisan-tulisan yang aneh-aneh, angka-angka, huruf-huruf, kebolak-balik, pagar, kemudian apa kayak ya, bintang pagar, nomor dan macam-macam. Ini harus dengan bahasa yang dipahami. Karena kalau dia mengucapkan satu mantra yang tidak dipahami, bisa jadi dia sedang beristi'anah, minta tolong kepada jin. Kemudian yang terakhir meyakini bahwa penyembuh sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebenarnya mengatakan ya, kenapa al-mu'awwidhatan maksudnya al-falaq dengan an-nas dan al-fatihah ampuh untuk meruqyah karena isinya adalah minta tolong kepada Allah. Karena isinya adalah minta tolong kepada Allah. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung, ya. A'udzu birabbin nas, aku berlindung, ya. Kemudian dalam Al-Fatihah apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah engkau mohon pertolongan. Maka ini di antara surat-surat yang kuat dalam untuk meruqyah ya. Tapi intinya kita harus yakin bahwasanya penyembuh sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun kalau meyakini ruqyah atau orang yang meruqyah yang menyembuhkan, makin itu tidak boleh dan itu melanggar ruqyah yang syar'iyyah. Oleh karenanya tatkala kita tahu bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, adapun tukang ruqyah itu hanyalah sebab ya. Tukang ruqyah hanyalah sebab, yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berterima kasih kepada tukang ruqyah, tetapi syukur kita yang sungguhnya adalah kepada Sang Pencipta, kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketergantungan hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini hanya sebab, sebagaimana kita ke dokter, sebagaimana kita beli obat. Ya, obat ini sebab yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sebab kita sembuh dari penyakit adalah dengan ruqyah ya, dengan ruqyah. Taib. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana tata cara meruqyah yang syar'i ya. Tata cara ruqyah syar'i. Taib, dalam hadis ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami mendapati ruqyah yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah." Jadi ruqyah ini bukan punya perkara umat Islam aja, umat-umat terdahulu, orang-orang musyrikin juga mereka meruqyah dengan lafal-lafal syirik, minta tolong kepada jin dan yang lain. Ruqyah ini bukan sesuatu yang baru.
Tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu ya. Ya, tapi ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, kami mendapati orang-orang meruqyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan ini merupakan asal muasal hukum ruqyah ya. Tentang kaifiyah ruqyah, qala sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Kata Nabi SAW, perhatikan sini, kata Nabi SAW, jelaskan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Jelaskan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Sungguhnya tidak mengapa, sungguhnya tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Baik. Ini dua lafal dalam riwayat yang lain, malam takun syirkan, yaitu tidak mengapa ruqyah kalau tidak ada syirik. Dalam riwayat yang lain tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Ada dua poin yang harus kita perhatikan sini. Pertama, kata Nabi, jelaskan padaku bagaimana cara ruqyah kalian. Kemudian Nabi jelaskan, sungguhnya tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Dari poin ini kita tahu, ya, hukum asal ruqyah, ya, bagi orang yang tidak ngerti adalah haram. Ya. Sampai dia tanya kepada ustadz atau ulama, ya. Ustadz kepada ahli ilmu. Ya. Karena Nabi tidak langsung mengatakan boleh. Nabi bilang, tanyain dulu gimana? I'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan dulu ruqyah kalian bagaimana. Berarti hukum asal tidak boleh ruqyah. Bagi orang tidak ngerti tidak boleh. Dia jangan mengatakan, enggak apa-apa, enggak, tanya dulu ini bagaimana, ya. Tetapi di lain sisi, poin kedua ini menunjukkan hukum asal ruqyah selama tidak syirik, tidak ada praktek syirik, maka tidak mengapa. Ya. Ini perlu kita catat dalam tata cara ruqyah yang syar'i. Ya, adapun kalau kita bicara tata cara ruqyah yang syar'i, ya, tata cara yang syar'i, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tafal atau nafas. Rasulullah SAW, namanya tafal atau nafas itu adalah dengan dikeluarkan hawa disertai dengan air liur. Ada air liur yang keluar. Maka ada namanya at-tafal atau an-nafas. Ada namanya an-nafakh. An-nafakh itu artinya meniup tanpa air liur. Ini bisa meniup dengan air liur. Meniup disertai ludah atau liur. Ludah atau liur. Yang benar dua-duanya diperbolehkan. Bisa seorang dengan meniup saja tanpa ada air liur, bisa yang lebih baik adalah dengan ini. Ini yang lebih baik, ya. Karena ini ada khilaf dengan para ulama, tapi yang lebih baik adalah yang ini. Itu meniup dengan ada liur, ya. Atau ludah, ya. Dan ini untuk yang ini bisa langsung dan juga bisa ruqyah, ya. Bisa juga, ya, sekedar dibaca
tanpa meniup sama sekali. Ini juga boleh ya. Kita baca doa ya, kita baca doa tanpa menyentuh, tanpa memegang, tanpa meniup juga boleh. Bisa boleh dengan memegang juga boleh ya. Jadi banyak cara ruqyah yang syar'i. Nah, dalam berkaitan dengan meniup atau sering air liur ini, maka bisa secara langsung ya. Ini bisa secara langsung. Secara langsung yaitu meniup ke ke pasien ya atau lokasi penyakit, atau bisa dengan perantara, Misalnya apa? Misalnya dengan meniupkan ke air. Atau meniupkan ke minyak misalnya, ke zait. Ya. Nanti kalau sudah meniupkan ke air atau ke zait, ini juga bisa dengan dua ya. Bisa dengan diminum oleh pasien, bisa juga dituangkan ke tubuh pasien. Kepala pasien. Ini semua diperbolehkan. Ini semua diperbolehkan ya. Baik, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau dengan dipukul, dipijit ya, dipencet macam-macam ya. Saya tidak menemukan dalil tentang hal ini semua, tetapi secara dalil saya tidak menemukan, wallahu alam bisawab, tetapi secara hukum asal boleh ya, hukum asal ini boleh ya, hukum asal boleh karena ini bukan kesyirikan, adalah boleh. Dan ruqyah ya asalnya adalah pengobatan ya. Maka pengobatan seorang boleh melakukan dengan cara-cara yang menurut dia baik, tapi dia harus ahli. Maksudnya terkadang misalnya saya cerita tentang yang mukul ya. Mukul, kita dapat riwayat sebagian salaf mereka mukul, tapi dia tahu daerah mana yang dia pukul. Tahu dari mana dia pencet situ, kemudian jinnya teriak misalnya, ya. Tapi kalau dia asal mukul semua, wah repot. Bisa jadi orang tersebut mati gara-gara dipukulin ya. Oleh karenanya ini sebaiknya dihindari ya. Saya rasa tidak. Tapi kalau saya mengatakan haram susah ya, karena memang ada yang praktekkan. Tapi tadi dia harus waspada, harus hati-hati ya, karena memang hukum asal ruqyah tidak mengapa karena dia pengobatan selama tidak ada kesyirikan. Selama tidak ada kesyirikan, maka boleh seorang melakukan praktek-praktek tersebut. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan ya, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Tapi sekarang kita lanjut tentang ruqyah yang dilarang. Ya. Ar-ruqyah ghair syar'iyyah. Ruqyah ghair syar'iyyah yaitu ruqyah yang tidak syar'i. Maka ini bisa kita bagi dua, ya, adalah ruqyah syirkiyah, adalah ruqyah al-bid'iyah. Ruqyah syirik, ruqyah bid'ah. Ruqyah syirik ya, seperti Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Kata Nabi SAW hadis Ibnu Mas'ud, sungguhnya ruqyah, jampi-jampi
dan pelet adalah syirik ya. Ruqyah, jimat, pelet adalah syirik. Nah, bagaimana cara ruqyah syariah? Ruqyah syirik yaitu dengan meminta pertolongan kepada jin, ya, pada jin, wali-wali yang sudah mati, ya, ya, kemudian pada malaikat, ya. Ya, kemudian dengan cara-cara yang syirik seperti menyembelih dengan nama selain Allah, dengan nama selain Allah, ya, dan lain-lainnya. Ini ruqyah yang syirik ya. Ruqyah yang bid'ah yaitu tidak sampai pada derajat syirik. Pada derajat syirik. Ya. Contohnya, misalnya apa? Misalnya ruqyah dengan tawassul kepada zat, ya. Tawassul dengan zat atau jah, kedudukan orang soleh ya misalnya. Aku bertawassul, ya Allah bertawassul dengan zat wali fulan, dengan kedudukan wali fulan, maka sembuhkanlah. Maka ini dia hanya bid'ah, tidak sampai pada syirik. Yang kedua, misalnya ada i'tida, ya, berlebihan dalam berdoa. Ya. Misalnya, ya Allah, ya, kembalikan sihir ini kepada pelakunya atau orang yang paling dicintainya. Ini namanya balas dendam ya. Kata para ulama ini tidak berlebihan dalam berdoa. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Ini adalah cara ruqyah yang berlebihan ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah tentang sifat-sifat ruqyah ya. Harus diperhatikan lah ya. Sifat-sifat ruqyah. Atau sifat-sifat yang harus diperhatikan peruqyah. Diperhatikan peruqyah. Yang pertama, ya hendaknya dia ikhlas kepada Allah. Ya. Kepada Allah ya. Jangan riya, jangan ujub. Kenapa? Karena kadang ada sebagian ruqyah yang hebat. Tidak semua orang kemudian dia alim, kemudian dia pandai ruqyah, tidak mesti. Oleh karenanya kita dapat seperti sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, dia meruqyah dengan Al-Fatihah kemudian sembuh. Bukan berarti dia sahabat yang terbaik, tapi Allah berikan kelebihan bagi dia untuk bisa meruqyah, untuk mudah menyembuhkan orang lain. Kalau bisa jadi orang ruqyah, mungkin ada ulama tidak meruqyah, ada dia mungkin dia meruqyah kemudian dia merasa dia hebat, kalau dia ruqyah sembuh, kemudian timbul riya, timbul ujub, maka dia harus hindari ya. Tujuan dia adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan utama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a an fa'akhahu falyaf'al." Memberi bantuan kepada saudaranya. Ini paling penting ya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya, ini dalil bahwasanya ruqyah itu ibadah.
membantu orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita mampu punya kelebihan waktu, kemudian punya kemampuan untuk meruqyah, kita bantu saudara kita. Bayangkan dia disihir, dia diganggu, dia terganggu, kita menghilangkan kegelisahan yang dia alami, pahalanya besar, tapi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat utama adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kemudian di antaranya mengajak pasien untuk bergantung kepada Allah. Bergantung atau pasrah, ya, kepada Allah. Ini sangat penting. Jadi pasiennya diceramain, ya, maka ini menunjukkan orang ruqyah hendaknya punya ilmu untuk menceramain pasien tersebut agar dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada sang peruqyah. Ya. Jangan bilang tenang, saya bikin insyaallah, tenang, enggak. Kembali kepada Allah, insyaallah dimudahkan. Insyaallah dimudahkan. Allah yang menyembuhkan. Ingatkan kepada pasien, ya. Sehingga ini membantu dia tidak ujub dan juga membantu pasien untuk menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang harus diperhatikan, kemudian di antaranya menghindari pelanggaran-pelanggaran. Apa pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kita bahas ini, pelanggaran tersebut di antaranya, ya, di antaranya menyentuh wanita secara langsung, atau berkhaluat dengan wanita, tidak boleh, ya, dengan wanita. Contohnya lagi yang sering dilakukan oleh sebagian orang, ya, misalnya minta tolong kepada jin muslim, ya. Ya, ini juga tidak boleh, Kalau Allah mengatakan jika, ya, perhatikan, jika jin datang tiba-tiba membantu, ya tidak ada masalahnya. Maka tidak masalah. Adapun selalu jin muslim datang, selalu meminta jin muslim untuk datang, sehingga lalu memberi analisa, untuk menganalisa, ya, memberi resep, ya, maka ini tidak boleh. Kenapa ikhwan tidak boleh? Para ulama menjelaskan, karena kita tidak tahu jin tersebut muslim atau tidak. Karena kita tidak tahu, ya, status sesungguhnya jin tersebut. Dia sikoh atau tidak, ya. Karena jin adalah gaib, karena jin makhluk gaib. Jangan seorang bilang, Ustaz, zahirnya dia sikoh, zahirnya dia muslim. Dari mana dia zahir wong dia gaib? Emang ente lihat dia salat, ente lihat dia puasa, ente lihat dia jujur, ente lihat dia berdagang, ente lihat dia enggak, kita enggak tahu jin tersebut. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf, ya. Karena tidak tahu status jin itu jin makhluk gaib. Yang kedua, para salaf tidak pernah melakukannya. Nabi SAW, ya, kalau mau minta tolong sama jin sangat banyak, ya. Nabi SAW bahkan pernah sebagian saya sampaikan, Rasulullah SAW dipanggil jin untuk berdakwah. Nabi SAW keluar di malam hari pergi ke jin-jin, Nabi mendakwahi mereka. Dan Nabi SAW baca Quran, jin-jin mendengar. Tapi Nabi SAW tidak pernah minta tolong kepada para jin. Padahal keperluan untuk minta tolong sama jin sangat besar. Bukan dalam peperangan, dalam perang Badar, Nabi butuh jin, perang Uhud, Nabi butuh jin, pasukan jin, perang Khandaq, banyak. Untuk ngecek berita sana, ngecek berita sini, bagaimana kondisi Abu Jahal, bagaimana kondisi Abu Sufyan ketika masih kafir, bagaimana kondisi kafir Quraisy. Nabi tidak suruh ngantar surat, Nabi tidak, macam-macam tidak ada. Padahal kalau Nabi mau bisa, Nabi tidak melakukan. Ya.
Kemudian juga di antara mudarat dari ini, kebanyakan jin ngomong nanti. Jinnya, oh saya muslim, saya begini, oh ini orang ini diganggu oleh ponakannya, oh orang ini diganggu oleh tantenya, oh ini dari bekas pacarnya, macam-macam. Sehingga kita akhirnya ikut mendengar ceramahnya jin. Enggak perlu. Maka tidak boleh minta tolong kepada ini, kesalahan dilakukan oleh sebagian para peruqyah. Enggak perlu. Dia datang, dia bantu, ya sudah, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau ternyata kita panggil dia, maka tidak diperbolehkan. Maka si fulan datanglah, dia kenapa ini? Oh, dia lagi kena diganggu oleh jin dikirim dari Bali misalnya. Ustaz, enggak usah lah. Enggak perlu begitu. Ya. Antum baca saja, ya, kemudian sampai sembuh, ya. Kemudian di antaranya kesalahan terlalu banyak ngobrol sama jin. Ustaz, saya ingin mengislamkan jin tersebut. Ya udah, nanti bicara sebentar aja, dia mau ngobrol, jin kamu dari mana, ngobrol akhirnya, dan itu terjadi, ngobrol sama jin. Tidak perlu. Para salaf tidak mau kan jin dibacain, enggak mau keluar sampai terbakar, kalau enggak mau keluar terbakar. Adapun ngobrol sama jin seperti yang saya dengar sebagian dilakukan oleh sebagian orang, jinnya kemudian cerita, "Oh, saya umur saya sudah 2000 tahun, oh umur saya sudah 3000 tahun, oh saya ketemu dengan para sahabat, saya ketemu dengan Ibn Taimiyah, saya ketemu dengan subhanallah. Saya jin sufi, saya jin." Terjadi ya dialog. Saya jin ini, saya jin. Tidak perlu kita baca Al-Quran. Dia ngomong suruh keluar. Ukhruj aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Enggak mau bacain terus. Tidak usah ngobrol sana, ngobrol sini. Kalau sesekali mungkin tidak, tapi kalau banyak ngobrol, tidak perlu. Terkadang seorang dibuat ujub oleh jin tersebut. Ustaz, Anda hebat ya. Tidak ada yang hebat seperti Anda. Ya macam-macam lah. Terkadang dia mulai buka-buka aib. Oh Ustaz begini, ente begini. Jangan. Makanya tidak perlu kita banyak ngobrol sama jin, tinggal kita baca kemudian kita sampai dia keluar. Kemudian di antara kesalahan, ya, memasang tarif berlebihan. Sebagian orang dia jualan air ruqyah atau al-marqi, air ruqyah. Nanti ini berapa ruqyah ini bacaan khusus, ini air spesial, ya apa namanya kalau istilahnya, ini air platinum atau air ini air gold, ini air apa aluminium misalnya, dibaca ya, ini kenapa ini bacaannya saya sudah baca 30 juz, ini cuma 1 juz, ini cuma berapa surat, ya. Harganya beda-beda air tersebut, ya akhi subhanallah, ya tidak perlu seperti itu, ya. Tujuan kita adalah untuk mencari, membantu saudara, bukan untuk seperti itu. Ini di antara kesalahan-kesalahan dilakukan oleh sebagian peruqyah. Adapun orang yang diruqyah, ya. Adapun sifat orang diruqyah, ya. Sifat-sifat yang diperhatikan oleh yang diruqyah atau pasien. Yang pertama yaitu berusaha meruqyah diri sendiri. Kemudian yang kedua, kalau diruqyah maka hatinya bergantung kepada Allah. Ya, karena sebagian orang menyangka kalau ustadz itu yang ruqyah sembuh, kalau ini yang ruqyah sembuh. Ya tidak, kita bilang ruqyah adalah salah satu metode yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruqyah tersebut kita semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perkara yang berkaitan dengan ruqyah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.